Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Perkenankan Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang memelihara sholat. Mengapa kita harus memelihara sholat? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasai. Melihat pentingnya amalan sholat dalam hari perhitungan, maka sudah sepantasnya umat Islam memperbaiki sholatnya. Imam Abu Wafa dalam bukunya Panduan Sholat Rasulullah mengatakan, sholat merupakan ibadah yang dilakukan untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat terdapat zikir dan doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Sholat merupakan penolong baik selama di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Demikianlah penjelasan tentang amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, menghadap kepada Allah, rahasia sholat, ruh dan intinya ialah keberadaan seorang hamba yang menghadap Allah secara totalitas. Sebagaimana ia telah diperbolehkan memalingkan wajahnya dari kiblat Allah ke kanan atau ke kiri, maka tidak semestinya pula ia memalingkan hati dari Rabb-nya kepada selainnya. Menghadap Allah dalam sholat ada 3 kedudukan. Yang pertama, memperhatikan hatinya, sehingga ia atau seorang hamba menjaganya dari bisikan dan lintasan-lintasan pikiran yang bisa menggugurkan atau mengurangi pahala sholatnya. Yang kedua, menghadap kepada Allah dengan merasa diawasi olehnya, sehingga seolah-olah ia melihat Allah, sehingga mampu menghayati pengaruh nama dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, memperhatikan makna-makna firman-Nya dan perincian peribadatan sholat agar ia dapat menunaikan hak sholat. Dari uraian singkat di atas, kita diajari bahwa pada saat melaksanakan ibadah sholat harus membangun kesadaran dengan kuat.
Kita sedang berada di depan Allah, sedang beraudiensi, tersambung, dan berjumpa dengannya. Menjaga kehusyuan dalam sholat. Dalam mengerjakan sholat, seseorang dituntut harus fokus pada bacaan dan gerakan, atau dengan kata lain khusyuk. Fokus yang dimaksud artinya segala pikiran, jiwa, dan raga dipusatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat sholat pikiran menjadi terarah dan tidak melenceng ke hal-hal yang lainnya. Khusyuk dalam melaksanakan sholat merupakan salah satu keberuntungan yang didapatkan seorang muslim, sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2, yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Selanjutnya, menyiapkan diri sebelum sholat. Persiapan itu dapat dilakukan dengan menyempurnakan wudhu, mengenakan pakaian yang baik dan bersih, bersegera menuju masjid dengan tenang dan tawaduk, serta menanti saatnya sholat ditegakkan dengan berzikir atau membaca Al-Quran. Bersikap tenang dalam sholat, para ulama biasa menyebutnya dengan tumak ninah. Lebih jelasnya adalah dengan menyempurnakan kembali posisi anggota tubuh dalam setiap gerakan sholat. Selanjutnya, sholatlah sembari mengingat kematian. Cara ini dianggap cukup ampuh agar sholat menjadi lebih khusyuk, dengan melepaskan semua ikatan-ikatan dunia, serta menghadirkan kematian. Akan membuat seseorang berusaha memperbaiki sholatnya menjadi lebih baik. Selanjutnya, sedikit-sedikit berusaha memahami apa yang Anda baca dalam sholat. Tanpa memahami maknanya, tidak sedikit umat muslim yang tersentuh, bahkan menangis ketika membaca dan mendengar lantunan ayat suci. Tapi akan jauh berbeda rasa dan kedalamannya bila memahami setiap makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, berusahalah untuk memahami sedikit demi sedikit arti dan makna bacaan dalam sholat agar mendapatkan kehusyuan. Selanjutnya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah momen di mana seorang hamba berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Manfaatkan momen ini untuk bertaubat atas perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat. Dengan begitu, sholat seseorang akan lebih khusyuk. Yang terakhir, sholat di awal waktu. Menunaikan sholat secara berjamaah di awal waktu akan sangat berimbas pada tingkat kekhusyuan seseorang dalam sholat. Sebab waktu sholat masih panjang sehingga hati akan merasakan tenang dalam mengerjakannya. Sekian penyampaian tentang sholat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa untuk kesembuhan Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.